Halo Sobat Geostoria, kembali lagi selamat datang di virtual geotour Gunung Lamongan, Iyang, Argopuro. Di perjalanan kali ini kita akan menelusuri dua gunung berapi yang aktif di daerah ujung timur Pulau Jawa, yaitu Gunung Argopuro di Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo, dan Gunung Lamongan di perbatasan antara Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Gunung Argopuro merupakan salah satu gunung api yang cukup tinggi di Jawa dengan ketinggian mencapai 3088 mdpl, dan Gunung Lamongan merupakan salah satu gunung yang pernah aktif yang erupsi terakhirnya terjadi pada 1898 dengan ketinggian 1641 mdpl. Kedua gunung ini lokasinya berdekatan, kurang lebih hanya terpisah sekitar 20 km, tapi memberikan fenomena alam yang sangat luar biasa. Keberadaan gunung ini tidak lepas dari aktivitas tektonik subduksi yang berasal dari penunjaman lempeng Indo-Australia di selatan Pulau Jawa menunjam ke utara di bawah lempeng Eurasia yang menghasilkan deretan gunung api di Pulau Jawa. Daerah ini juga merupakan salah satu sumber panas bumi yang cukup besar. Di daerah Tiris kurang lebih mencapai 147 MW, di daerah Argopuro mencapai 295 MW. Berikut merupakan rute yang akan kita coba kunjungi pada perjelajahan kali ini. Ada kurang lebih 13 titik yang nantinya akan kita kunjungi dari bagian selatan Argopuro, kemudian bagian barat Gunung Lamongan, menuju ke puncak Argopuro, dan kembali turun lagi ke bagian selatan Gunung Argopuro. Ini merupakan gambaran dua gunung yang akan kita jelajahi ya. Gunung Argopuro yang lebih besar dan Gunung Lamongan yang berbentuk kerucut kecil di bagian kiri kita atau bagian barat ini. Baik, lokasi pertama kita akan mengunjungi air terjun Manggisan yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Di sini kita bisa melihat fenomena air terjun yang memotong produk vulkanik dari Gunung Argopuro. Air terjun ini terbentuk akibat adanya perbedaan kekuatan batuan, yang mana ada batuan yang lebih kuat berada di atas batuan yang lebih lemah, sehingga air akan menggerus batuan yang di bawahnya dan membentuk tebing air terjun seperti yang kita lihat saat ini. Kemudian kita akan lanjut ke barat. Kita akan mengunjungi danau-danau vulkanik yang sangat banyak sekali tersebar di lereng Gunung Lamongan yang dalam bahasa lokal disebut sebagai ranu. Di sini kita akan mengunjungi dua ranu yang mungkin cukup terkenal, yaitu Ranu Klakah di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, dan Ranu Bedali di Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Di sini kita bisa melihat fenomena danau-danau vulkanik yang terisi oleh air yang lebih dikenal dalam bahasa geologi sebagai mar. Keberadaan mar tentunya memberikan informasi bahwa terjadi erupsi yang tidak biasa di bagian lereng Gunung Lamongan yang nantinya kita sebut sebagai erupsi freatik akibat reaksi magma dan air tanah yang menyebabkan terjadinya erupsi yang cukup banyak sekali dan membentuk danau-danau kawah seperti ini yang kita sebut sebagai mar nantinya. Keberadaan mar menjadi cukup penting di daerah ini karena selain pemandangannya yang cukup menawan sebagai objek wisata, airnya digunakan sebagai sumber kehidupan, baik bagi satwa liar maupun bagi manusia. Selain itu, di daerah mar ini juga digunakan sebagai tempat budidaya ikan air tawar yang cukup ideal. Setelah kita mengunjungi beberapa mar atau ranu, kita sekarang melihat bagaimana pembentukannya. Kurang lebih seperti ini. Kita ada magma yang berasal dari bawah permukaan bereaksi dengan air tanah, tererupsikan menjadi danau-danau kawah vulkanik atau mar ini. Kemudian kita bergerak ke utara. Di sini kita akan mendaki tubuh Gunung Api Lamongan. Kita akan menuju ke savana Betitang. Di sini kita bisa melihat padang savana yang menutupi endapan aliran lava. Aliran lava sebenarnya merupakan salah satu produk gunung api akibat erupsi yang sifatnya efusif. Yang kita bisa amati di sini berasal dari puncak gunung
Gunung Lamongan yang bisa kita lihat. Kemudian kita bergerak ke arah timur, kita ke mata air panas Segaran. Mata air panas yang tersingkap di lereng sungai yang digunakan oleh warga sebagai pemandian air panas di sana. Kita bisa melihat warna batuan yang berwarna hingga kemerahan yang menunjukkan adanya pencampuran unsur kimia tertentu yang berasal dari dalam perut bumi, yang mengindikasikan adanya proses panas bumi yang ada di bawah sana. Panas bumi mengindikasikan bahwa terdapat magma yang masih panas di bawah sana, kemudian memanaskan air hingga keluar sebagai air panas. Di daerah Gunung Lamongan, kebanyakan airnya berkomposisi bikarbonat atau berjenis bikarbonat. Kemudian kita ke air terjun Tirai. Di sini kita bisa melihat air terjun yang menyebabkan batuan yang mirip dengan tirai jatuh dari atas, kemudian mengendap seperti ini, memberikan kesan yang sangat istimewa. Batuan-batuan ini sebenarnya merupakan salah satu hasil presipitasi mineral-mineral yang terkandung dalam air panas yang berkaitan dengan sistem panas bumi tadi, yang kemudian kita lebih kenal sebagai sinter. Ini menunjukkan bahwa fenomena panas bumi yang terdapat di daerah Gunung Lamongan memberikan dampak juga ke daerah sekitarnya dan membentuk kondisi bentang alam yang sangat memesona. Ibaratnya pembentukan dari sinter ini adalah kalau kita punya pipa di rumah kita teraliri oleh air yang banyak mengandung kapur, lama-kelamaan akan terjadi pengendapan di sana. Kemudian kita bergerak ke selatan, kita ke Ranu Agung. Di sini kita bisa melihat singkapan batuan yang dihasilkan atau tererupsikan dari aktivitas MAR. Kita bisa melihat produk piroklastik yang tersingkap di dinding bagian luar dari MAR, yang mana kita bisa amati menggunakan perahu yang disediakan oleh masyarakat. Jika dilihat lebih dekat, kita bisa melihat perlapisan dari produk piroklastik tadi yang mengindikasikan adanya variasi waktu dari erupsi MAR yang ada di Ranu Agung ini. Dari yang paling tua berada di bagian paling bawah, sampai yang paling muda berada di bagian paling atas. Ketika kita menghadap ke barat, kita bisa melihat gagahnya tubuh Gunung Api Lamongan yang disandingkan dengan MAR yang berada di sekitar lerengnya. Kemudian kita bergerak ke atas, kita akan menginap di lereng Argopuro di Bermi Eco Park sebelum nantinya akan mendaki ke Taman Hidup. Taman Hidup merupakan kawah yang sekarang terisi oleh air tawar yang di sana digunakan oleh satwa liar untuk minum dan sebagai sumber kehidupan bagi seluruh ekosistem yang terdapat di puncak Argopuro ini. Kemudian kita akan mendaki ke titik tertinggi Argopuro di Puncak Rengganis. Kita bisa melihat adanya situs yang diperkirakan merupakan bekas peninggalan kerajaan di ketinggian 3088 mdpl. Bergerak ke timur, setelah kita mendaki puncak, kita menghangatkan badan di Savana Cikasur, melihat bentang alam dataran antar puncak gunung api yang dilapisi oleh rerumputan yang menguning ketika terkena sinar matahari. Kemudian kita turun di bagian lereng selatan Argopuro, kita menyeduh teh di kebun teh Gunung Gambir yang merupakan salah satu kawasan yang sangat cocok ditanami atau dijadikan perkebunan teh. Karena lokasinya berada di bagian lereng, lebih tepatnya di daerah selatan yang merupakan kerucut samping dari erupsi Argopuro yang menjadi kondisi ideal bagi tumbuhnya tanaman teh di sana, sehingga kita bisa menikmati pemandangan kebun teh sekaligus bisa menyeduh teh di sini. Setelah perjalanan dari selatan ke barat ke utara kembali ke selatan, kita bisa mengamati bahwa Argopuro memiliki potensi yang cukup besar, baik dari wisata, sumber daya alam, ekosistem, bahkan ke panas bumi. Kalau kita lihat beberapa indikasi di lapangan tadi, bahwa kita bisa mengatakan di bawah sana kompor panas buminya masih aktif, memberikan air panas di atasnya, memberikan tadi sinter, kemudian beberapa pemandangan yang mungkin tidak bisa dijumpai di tempat lain seperti MAR,
merupakan salah satu potensi yang perlu kita kembangkan lagi di daerah Gunung Lamongan dan Argopuro. Itulah perjalanan kita kali ini, semoga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih.